Gagal jantung kongestif atau congestive heart failure (CHF) adalah kondisi kronis di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jantung yang lemah akan menyebabkan darah kembali ke dalam pembuluh darah, mengakibatkan penumpukan cairan kongesti di berbagai bagian tubuh seperti paru-paru, kaki, dan perut. Mekanisme dan proses terjadinya CHF. 1. Jantung lemah atau rusak. Jantung bisa melemah atau rusak akibat berbagai kondisi seperti penyakit arteri koroner, serangan jantung sebelumnya, hipertensi, tekanan darah tinggi, atau kondisi lain yang mempengaruhi jantung. 2. Struktur atau fungsi abnormal. Kelainan pada struktur atau fungsi jantung, termasuk masalah pada katup jantung atau kondisi seperti kardiomiopati, juga dapat menyebabkan CHF. 3. Mekanisme kompensasi. Ketika jantung tidak dapat memompa dengan efisien, tubuh mencoba untuk mengkompensasi dengan berbagai cara, seperti meningkatkan detak jantung atau memperlebar dilatasi ruang jantung. Namun, mekanisme ini jangka panjang tidak efektif dan justru dapat memperburuk CHF. Jenis-jenis gagal jantung. 1. Gagal jantung kiri, gagal jantung sistolik, masalah dalam kemampuan jantung untuk memompa darah akibat lemahnya otot jantung. Gagal jantung diastolik, masalah dalam kemampuan jantung untuk mengisi darah dengan baik akibat kekakuan otot jantung. 2. Gagal jantung kanan terjadi ketika ventrikel kanan tidak dapat memompa darah dengan efisien ke paru-paru untuk pertukaran oksigen, menyebabkan pembengkakan di kaki, perut, dan hati. 3. Gagal jantung kongestif merupakan kombinasi dari gagal jantung kiri dan kanan, menyebabkan kongesti di berbagai bagian tubuh. Penyebab CHF. 1. Penyakit arteri koroner CAD, penyumbatan atau penyempitan arteri koroner, mengurangi aliran darah ke otot jantung. 2. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi membuat jantung bekerja lebih keras. 3. Diabetes, peningkatan risiko CAD dan hipertensi. Berikut adalah rincian dari berbagai pendekatan pengobatan untuk CHF. 1. Perubahan gaya hidup, andit dan nutrisi, pembatasan garam natrium, mengurangi konsumsi garam untuk mencegah penumpukan cairan. Diet seimbang, mengonsumsi makanan sehat yang kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein rendah lemak. Batasi asupan cairan, dalam beberapa kasus, mengontrol jumlah cairan yang dikonsumsi untuk mengurangi beban pada jantung. Beraktivitas fisik, olahraga teratur, latihan aerobik ringan hingga sedang seperti berjalan atau berenang dapat membantu memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi darah. Program rehabilitasi jantung, program yang dirancang khusus untuk pasien dengan penyakit jantung yang melibatkan latihan fisik, pendidikan, dan dukungan. Menghentikan kebiasaan buruk, berhenti merokok. Merokok dapat memperburuk kondisi jantung dan berhenti merokok sangat penting. Batasi konsumsi alkohol, menghindari atau mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu mengurangi tekanan pada jantung. 2. Pengobatan dengan obat-obatan, diuretik, furosemid, spironolakton, membantu mengurangi penumpukan cairan dalam tubuh dengan meningkatkan produksi urin. Angiotensin converting enzyme ACE inhibitors, lisinopril, enalapril, membantu memperlebar pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi beban kerja jantung. Angiotensin 2 receptor blockers ARBS, losartan, valsartan digunakan jika pasien tidak dapat mentoleransi ACE inhibitors, membantu memperlebar pembuluh darah.